Selamat pagi anak-anak kreatif di seluruh Indonesia, dimanapun kalian berada. Semoga kalian baik-baik saja ya. Semangat pagi! Hari ini kita berjumpa lagi di channel Ruang Siar Guru. Ibu ingatkan, sebelum anak-anak menonton Ruang Siar Guru, harus didampingi orang tua ya. Boleh ayah, boleh bunda, kalau tidak ada, boleh kakak kalian. Hari ini kita akan belajar materi yang menyenangkan. Kita akan bersenang-senang ya hari ini. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar materi kalimat saran. Apa itu kalimat saran? Anak-anak jangan lupa ya, siapkan buku dan pensilnya di rumah. Kita akan belajar bersama. Kita lihat ya. Di sini Bu Lita mempunyai suatu gambar. Coba anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Coba anak-anak lihat, anak-anak kreatif. Dimanapun kalian berada, coba dilihat. Ini gambar apa ya? Apa ya perilaku yang sedang dilakukan oleh Benny? Coba anak-anak perhatikan. Benny sedang membuang sampah di selokan. Sudah diperhatikan? Yuk kita lihat. Apakah tindakan yang dilakukan Benny itu sudah benar anak-anak? Coba dilihat. Apakah membuang sampah di selokan itu benar? Nah, benar anak-anak. Jawabannya adalah perilaku yang tidak benar. Karena membuang sampah sembarangan di selokan bisa menyebabkan banjir. Lalu, apa yang sebaiknya Benny lakukan? Kalau itu perilaku tidak benar, apa yang harus Benny lakukan? Yuk kita pikir bersama-sama dulu anak-anak kreatif di seluruh Indonesia. Sebaiknya Benny membuang sampah di tempat sampah agar tidak terjadi banjir. Nah, sebaiknya Benny membuang sampah di tempat sampah agar tidak terjadi banjir adalah salah satu contoh kalimat saran. Lalu apa itu kalimat saran? Pengertiannya apa ya Bu? Yuk kita akan belajar bersama-sama ya. Apa itu kalimat saran? Nah, kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat yang disampaikan kepada orang lain untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi ketika anak-anak kreatif di Indonesia itu melihat perilaku yang kurang benar, kurang tepat menurut anak-anak, jika anak-anak kreatif Indonesia itu melihat teman kalian melakukan hal yang tidak benar, melakukan tindakan yang kurang tepat, anak-anak wajib menasehatinya, wajib memberikan saran kepada orang tersebut. Paham anak-anak? Nah, setelah kita mengetahui pengertian kalimat saran itu apa, lalu kita akan belajar ya, apa sifat-sifat kalimat saran? Bagaimana cara mengetahui itu kalimat saran atau bukan ya Bu? Yuk kita belajar bersama-sama ya. Nah, setelah anak-anak mengetahui pengertian kalimat saran, anak-anak kreatif akan belajar sifat-sifat kalimat saran. Nanti anak-anak akan belajar bagaimana cara membedakan kalimat saran mana yang bukan. Siap anak-anak kreatif? Pasti siap. Yuk kita belajar. Bagaimana Bu sifat-sifat kalimat saran itu? Nah, yang pertama anak-anak kreatif, kalimat saran itu bersifat membangun. Dan yang kedua itu mendidik. Nah, membangun dan mendidik itu artinya apa Bu? Nah, membangun dan mendidik itu artinya kalimat saran itu berupa kalimat-kalimat positif yang mampu menyelesaikan permasalahan dari tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh temanmu. Paham belum anak-anak?
Pasti sudah ya, anak-anak kan anak-anak kreatif yang hebat. Selanjutnya, sesuai dengan topik atau permasalahan. Topik itu apa, Bu? Jadi, sesuai dengan permasalahan ketika anak-anak melihat, anak-anak kreatif melihat teman kalian sedang membuang sampah sembarangan, maka kalimat sarannya adalah sebaiknya, misalnya namanya Benny, sebaiknya Benny membuang sampah di tempatnya agar tidak terjadi banjir. Jadi sesuai, jangan sampai misalnya kalimat sarannya malah sebaiknya Benny tetap membuang sampah sembarangan. Nah, itu tidak sesuai dengan topik atau permasalahan. Begitu, paham anak-anak kreatif? Kita lanjut ya. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat saran. Tadi anak-anak sudah belajar sifat-sifat kalimat saran, sekarang kita akan belajar ciri-ciri kalimat saran. Nah, ini anak-anak nanti akan bisa membedakan mana yang kalimat saran, mana yang bukan. Begitu anak-anak kreatif. Nah, kalimat saran biasanya menggunakan kata yang pertama. Disimak ya anak-anak kreatif. Sebaiknya. Yang kedua, seharusnya. Kemudian yang ketiga, alangkah baiknya. Dan yang keempat adalah menyarankan. Jadi nanti ketika anak-anak kreatif ingin membuat kalimat saran, anak-anak kreatif boleh memilih salah satu dari ciri-ciri kalimat saran. Paham anak-anak kreatif? Kita lanjut ya. Hari ini kita akan belajar kalimat saran, cara menulis kalimat saran. Ketika anak-anak sudah tahu ciri-cirinya, nanti anak-anak akan belajar menulis kalimat saran sesuai dengan permasalahan. Nah, cara menulis kalimat saran itu sebaiknya titik-titik agar titik-titik. Kemudian ada seharusnya titik-titik supaya titik-titik. Selanjutnya alangkah baiknya titik-titik agar titik-titik. Selanjutnya menyarankan titik-titik supaya titik-titik. Kenapa Bu Lita bilang titik-titik? Nah, itulah yang nanti akan disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Paham anak-anak kreatif? Kita lanjut ya. Hari ini kita akan belajar membuat contoh kalimat saran. Sudah siap anak-anak kreatif? Yuk kita lanjut. Ayo kita belajar membuat kalimat saran. Kita lihat ya contohnya. Dina adalah siswa kelas 3. Dina sering tidak masuk sekolah karena malas. Coba anak-anak dilihat dulu. Kita baca bersama-sama sudah di rumah? Nah, kalau sudah, kita lihat. Dina adalah siswa kelas 3. Dia sering tidak masuk sekolah hanya karena malas. Itu perilaku tidak benar atau benar? Coba anak-anak di rumah. Nah, benar. Jawabannya adalah perilaku yang dilakukan oleh Dina itu tidak benar. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak kreatif wajib memberikan saran kepada Dina. Setuju? Setuju. Lalu kalimat sarannya bagaimana anak-anak kreatif? Yuk dipikir dulu ya dengan didampingi orang tua. Kita belajar bersama-sama ibu di sini dan anak-anak kreatif di rumah. Sudah? Nah, selanjutnya. Ini adalah contoh kalimat saran sesuai dengan perilaku yang kurang benar dari yang Dina lakukan. Sebaiknya Dina rajin berangkat sekolah agar tidak ketinggalan pelajaran. Jadi sesuai ya anak-anak kreatif, sebaiknya Dina berangkat sekolah karena tadi di permasalahannya Dina itu tidak masuk sekolah karena malas. Itu hal yang salah. Agar apa anak-anak? Agar tidak ketinggalan pelajaran. Nah, hebat anak-anak kreatif. Nah, yang kedua, contohnya kita akan buat dengan ciri-ciri kalimat saran yang selanjutnya. Ada
Alangkah baiknya Dina rajin berangkat sekolah supaya pandai. Jadi anak-anak di sini akan ibu beri kebebasan supayanya itu tujuannya boleh agar pandai, boleh agar pintar, agar tidak ketinggalan pelajaran. Selanjutnya kita akan belajar lagi membuat kalimat saran dengan permasalahan yang berbeda ya anak-anak kreatif. Akan ibu bacakan, anak-anak kreatif di rumah juga bisa loh membaca bersama-sama. Pagi hari setelah bangun tidur, Limas tidak merapikan tempat tidurnya. Coba anak-anak kreatif di rumah, kita lihat perilaku yang dilakukan oleh Limas sudah benar atau tidak. Sudah? Nah, benar. Perilaku yang dilakukan Limas ini kurang tepat, kurang benar karena setelah bangun tidur, Limas tidak merapikan tempat tidurnya. Padahal hal itu merupakan kewajiban anak-anak kreatif di rumah. Harus dicatat ya, jangan lupa bahwa itu adalah kewajiban anak-anak sebagai anak-anak kreatif yang hebat. Nah, lalu kalimat sarannya bagaimana ya anak-anak? Coba anak-anak bersama orang tua. Kita akan belajar membuat kalimat saran dari perilaku Limas yang kurang tepat itu. Sudah? Beri waktu sedikit ya. Sudah anak-anak kreatif? Nah, kita akan lihat contohnya kalimat saran sesuai dengan perilaku yang kurang tepat dari Limas. Yang pertama, setelah bangun tidur, seharusnya Limas merapikan tempat tidurnya dahulu agar rapi. Nah, yang kedua, anak-anak juga bisa membuat kalimat saran. Alangkah baiknya Limas merapikan tempat tidurnya dahulu supaya rapi. Sudah paham anak-anak? Pasti sudah paham. Kalau belum paham, nanti kita akan pelajari lagi ya. Nah, setelah anak-anak paham, kita akan berlatih soal tentang kalimat saran. Kita lihat ya. Nah, anak-anak nanti akan Bu Lita minta mana kalimat saran yang sesuai ya. Lani malas mengerjakan tugas dari ibu guru. Akhirnya, Lani meminta ibunya untuk mengerjakan tugas. Nah, coba anak-anak dipikir dulu itu kira-kira perilaku yang dilakukan Lani sudah tepat atau belum ya? Coba, sudah dipikirkan? Nah, kita akan mencari mana kalimat saran yang sesuai dengan perilaku yang telah dilakukan Lani. Jika anak-anak kreatif sudah tahu apakah perilaku yang dilakukan Lani itu benar atau tidak, kalau salah berarti harus kita beri kalimat saran. Yuk kita akan coba pilih mana kalimat saran yang sesuai dengan perilaku Lani ya. A, akan Bu Lita bacakan. Saya setuju dengan Lani. Sebaiknya tugas dikerjakan ibu saja. Coba anak-anak kreatif pikir, benar atau tidak ya? Sesuai atau tidak ya? Yang B, sebaiknya Lani mengerjakan tugasnya sendiri untuk melatih kemandirian. Nah, itu benar atau tidak ya anak-anak? Sesuai atau tidak? Yang C, alangkah baiknya Lani menjaga kesehatan mulutnya. Kira-kira sesuai tidak dengan permasalahan yang Lani hadapi, dengan perilaku yang Lani lakukan? Sudah anak-anak, Bu Lita akan beri waktu sedikit ya. Sudah dikerjakan? Nah, kalau sudah, kita akan cocokkan bersama-sama ya. Sudah dituliskan di buku tulis? Kita akan cocokkan bersama-sama. Jawaban yang benar adalah B. Sebaiknya Lani mengerjakan tugasnya sendiri untuk melatih kemandirian. Kenapa yang tidak A? Kenapa tidak C? Karena yang A itu bukan kalimat yang positif, bukan kalimat yang membangun atau mendidik, karena malah meminta Lani dikerjakan tugasnya
oleh ibunya. Nah, itu kurang tepat. Kemudian kenapa tidak C ya? Nah, coba kita lihat yang C anak-anak kreatif. Yang C berbunyi, alangkah baiknya Lani menjaga kesehatan mulutnya. Itu benar kalau kalimat saran, tetapi kurang sesuai, bahkan tidak sesuai dengan perilaku yang dilakukan oleh Lani. Sudah paham anak-anak? Kita akan beralih ke contoh selanjutnya. Mana kalimat saran yang sesuai? Siti ingin mendapatkan nilai ulangan tertinggi, tetapi Siti lebih banyak bermainnya. Coba anak-anak pikirkan. Siti ingin mendapatkan nilai ulangan tertinggi, tetapi Siti banyak bermainnya. Kira-kira itu perilaku yang benar atau salah? Salah ya anak-anak. Yuk kita akan belajar membuat kalimat saran yang sesuai dengan perilaku yang Siti lakukan. Yang A, Bulita akan bacakan. Seharusnya Siti tidak perlu menginginkan nilai tertinggi. Coba anak-anak, itu sesuai tidak ya? Yang B, sebaiknya Siti belajar terus-menerus sampai larut malam agar mendapat nilai tertinggi. Sesuai tidak ya? Kemudian yang C, alangkah baiknya Siti rajin belajar dan mengurangi aktivitas bermainnya agar mendapat nilai bagus. Coba dari ketiga kalimat saran ini, anak-anak kreatif pilih salah satu kalimat yang sesuai dengan permasalahan yang dilakukan oleh Siti. Bulita beri waktu ya. Anak-anak catat jawaban anak-anak kreatif di bukunya. Sudah anak-anak? Nah, jawaban yang benar adalah C. Alangkah baiknya Siti rajin belajar dan mengurangi aktivitas bermainnya agar mendapat nilai yang bagus. Nah, Ibu kira anak-anak kreatif di rumah sudah paham ini mana kalimat saran yang sesuai, membedakan mana kalimat saran, mana yang tidak. Kemudian belajar mengenai cara menulis kalimat saran. Nah, anak-anak tadi kan sudah belajar mengenai kalimat saran. Nah, Ibu akan berikan penugasan ya untuk anak-anak. Ibu Lita akan bacakan. Buatlah kalimat saran yang sesuai. 1. Permasalahannya adalah Dian memecahkan gelas di dapur. Kemudian Dian lari begitu saja. Nah, anak-anak buat ya kalimat saran sesuai dengan permasalahan di atas. Yang kedua, hari ini Raffi mendapat tugas piket kelas bersama teman-temannya. Akan tetapi Raffi tidak mau membantu temannya. Nah, sekarang anak-anak kreatif tugasnya adalah membuat kalimat saran di buku tulis ya. Tugasnya nanti akan anak-anak kumpulkan ke guru kelas masing-masing di sekolah ya, jangan lupa. Oke anak-anak, hari ini kita sudah belajar mengenai kalimat saran. Materi kita sudah selesai. Anak-anak kreatif di seluruh Indonesia, jangan lupa tetap semangat belajar dan ketika menonton tayangan Ruang Siar Guru ataupun YouTube harus didampingi orang tua ya. Boleh bunda, boleh ayah. Kalau tidak ada bunda dan ayah, boleh didampingi oleh kakak anak-anak kreatif di seluruh Indonesia. Anak-anak kreatif di seluruh Indonesia jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan, jangan lupa cuci tangan yang rajin. Kalau keluar rumah harus memakai masker. Nah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel Ruang Siar Guru di YouTube. Nah, sekian dari Bulita. Apabila ada salah kata, Bulita minta maaf. Sampai jumpa anak-anak kreatif di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.